Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan memberikan kunci jawaban tema 7, kelas 5, subtema 1, pembelajaran 1, pada halaman 13, 14, 15, 16, dan 17. Baik, langsung saja kita jawab di halaman 13. Diskusikan. Soal nomor 1. Apakah ujung pensil berubah bentuk setelah diraut? Jawabannya iya, pensil diraut, maka bentuk ujungnya berubah. Soal nomor 2. Apakah ujung karet penghapus pensil berubah bentuk setelah digosokkan? Jawabannya ya, ujung karet penghapus setelah dipakai berubah. Soal nomor 3. Apakah kesimpulanmu? Bentuk benda padat dapat diubah jika mendapat perlakuan tertentu, misalnya ditumbuk, dipotong, atau digosok. Kita lanjut ke halaman 14, diskusikan. Soal nomor 1. Bagaimana bentuk permukaan air di gelas saat sebelum dan sesudah dimiringkan? Jawabannya, permukaan air mendatar saat sebelum dimiringkan dan sesudah dimiringkan. Soal nomor 2. Apakah yang terjadi ketika air dituangkan ke dalam wadah yang lain? Jawabannya, air akan mengikuti bentuk wadah. Soal nomor 3. Bagaimana cara air tersebut dapat mengalir? Jawabannya, air mengalir ke tempat yang lebih rendah. Soal nomor 4. Apa yang terjadi ketika air dituang ke atas tanah? Kemanakah air itu mengalir? Air akan meresap ke dalam tanah. Untuk soal nomor 5, sama dengan soal nomor 3, soal nomor 6, sama dengan soal nomor 4. Kita langsung ke soal nomor 7 tentang kesimpulan. Apakah kesimpulanmu? Benda cair memiliki sifat tidak tetap, selalu mengikuti bentuk wadahnya. Bentuk permukaan benda cair yang tenang selalu datar. Benda cair mengalir ke tempat yang lebih rendah. Benda cair menekan ke segala arah. Dan benda cair meresap melalui celah-celah kecil. Sekarang kita lanjut ke halaman 16. Apakah yang terjadi pada saat kamu membenamkan gelas tersebut? Mengapa? Gelas akan terangkat ke atas karena di dalam gelas berisi udara. Soal nomor 2. Apa yang terjadi pada saat gelas dimiringkan? Mengapa hal itu terjadi? Ketika gelas dimiringkan akan keluar gelembung udara karena dalam gelas berisi udara. Soal nomor 3. Apakah kesimpulanmu dari percobaan ini? Benda gas memiliki sifat mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Benda gas menekan ke segala arah, dan benda gas terdapat di segala tempat. Soal nomor 4. Berdasarkan percobaan di atas, buatlah sebuah laporan percobaan dengan menggunakan poster. Dalam poster jelaskan perbedaan sifat ketiga wujud benda tersebut.
Lengkapi dengan gambar dan keterangan yang diperlukan untuk menjelaskannya. Presentasikanlah postermu di dalam sebuah kegiatan galeri berjalan dengan percaya diri. Baik adik-adik, seperti inilah poster yang kamu buat di halaman 16. Pertama, kalian akan membuat sifat benda padat, kemudian kedua sifat benda cair, dan ketiga sifat benda gas. Baik, untuk memperjelas, saya perbesar dulu. Lihat dulu yang pertama. Kemudian kita lihat yang kedua. Dan kita lihat yang ketiga. Sekarang kita lanjut di halaman 17. Ayo renungkan. Kamu telah memahami konsep dan pengetahuan mengenai latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Kemukakan pendapatmu sesuai perilaku dan latar belakang orang-orang Eropa tersebut dengan nilai-nilai budaya kita. Jawabannya, menurut pendapat saya, perilaku dan latar belakang orang-orang Eropa tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya kita. Mereka berani bertindak apapun dan menghalalkan segala cara untuk mewujudkan semboyan gold, glory, dan gospel mereka, termasuk menjajah, membunuh, menyiksa, dan sebagainya. Soal nomor 2, kamu telah memahami konsep dan pengetahuan mengenai perubahan wujud benda. Jelaskan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, coklat batangan dilelehkan untuk membuat kue. Kedua, air pada baju yang baru dicuci diuapkan dengan bantuan panas matahari. Ketiga, membuat garam dengan cara menguapkan airnya dengan bantuan panas matahari. Keempat, air ditaruh dalam lemari es dan berubah menjadi es batu. Berikutnya, kerjasama dengan orang tua. Bersama orang tua atau anggota keluargamu yang lain, amatilah wujud benda-benda di rumahmu. Identifikasilah, lalu tuliskan benda berwujud padat, benda berwujud cair, dan benda berwujud gas. Beberapa benda berwujud padat, cair, dan gas di antaranya. Benda padat, kursi, meja, tembok, papan tulis, buku, penggaris. Benda cair, air, minyak goreng, tinta pulpen, susu. Benda gas, udara, oksigen, dan asap. Baik, begitulah adik-adik untuk kunci jawaban pada halaman 13, 14, 15, 16, dan 17. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.